surah ke-33 ayat 70 dan 71 yang saya bacakan dari dalam khotbah tadi. Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk yang pertama senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian perintah yang kedua adalah perintah agar kita betul kata yang benar. Wahyu sajidah dan jangan malu bicara dan jangan malu kata-kata. Senantiasa bertutur kata yang benar. Di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan kata qaul secara umum mengandung pengertian perkataan, tutur kata, ucapan atau pernyataan. Dalam Quran qaul mengandung dua pengertian. Ada kata qaul yang mengandung pengertian yang positif dan ada qaul yang mengandung pengertian yang negatif. Qaul yang mengandung pengertian yang positif atau merupakan bagian dari akhlak dan karakter dari hamba Allah yang bertakwa, yang adalah Tuhan sajidah, berkata yang benar. Dalam lanjutan ayat yang saya katakan tadi, Allah kemudian menjelaskan kalau kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan betul kata yang benar, maka janji Allah yuslih lakum a'malakum. Allah akan menjadikan kamu sebagai orang yang senantiasa lebih baik dari masa ke masa dengan amal-amal perbuatan yang solid. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah menjadikan bagi kamu sekalian ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Dan Allah menegaskan kepada siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia akan menjadi manusia yang memperoleh kemenangan yang hilang. Kemudian dua perkataan yang baik di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Isra, di mana kita diperintahkan Allah betul kata yang mulia, betul kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Qaulan karima adalah bagian dari akhlak Islam, di mana kita senantiasa sopan dan santun kepada orang kita dengan betul kata yang mulia. Kemudian yang ketiga, perkataan yang baik itu diganti dengan qaulun maysura, bertutur kata yang lemah lembut, seperti dalam Al-Isra ayat 28. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang hebat, jangan boros, jangan baik, dan kemudian pada ayat disebutkan kepada mereka yang hidup boros, yang baik itu kamu ingatkan mereka dengan berkata yang lemah lembut. Kemudian yang berikutnya adalah qaul layyina, pengertian yang bersama dengan qaul maysura, tetapi lebih diganti dengan bagaimana kita berdiplomasi, mengingatkan penguasa yang zalim, mengingatkan penguasa yang berbuat sebenar-benar. Qaul layyina dikaitkan di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bertemu mengingatkan Fir'aun agar berhenti berbuat zalim, agar berhenti membunuh manusia tidak berdosa. Allah firman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadabbaru aw yakhsha." Kamu berkata yang baik, lemah lembut tetapi tegas, lemah lembut tetapi bermakna. Kamu sampaikan kepada Fir'aun untuk berhenti melakukan perbuatan yang misis, melakukan kejahatan kepada rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan itu dia akan ingat akan kesalahannya dan dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Kemudian dia berikutnya kita juga diberikan tuntunan Al-Quran untuk senantiasa bertutur kata yang bermakna,
Setiap kata yang kita ucapkan adalah kata yang bermakna. Al-Quran menyebut itu dengan ungkapan qaulan sadida. Setiap kata yang kita ucapkan adalah yang kita ucapkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh kita pikirkan sebelum kita ucapkan. Kemudian yang berikutnya adalah qaulan sadida. Qaulan sadida di dalam surat Al-Anfal itu arti Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran akan menurunkan perkataan yang benar. Qaulan sadida yang pada ahli tafsir artinya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu keseluruhan adalah firman Allah, perkataan Allah yang berisi nasihat dan tuntunan bagi manusia, dan untuk melaksanakannya memang bukan sesuatu yang ringan, tapi sungguh berat untuk kita menunaikannya. Kemudian perkataan yang diambil pengertian yang negatif ada paling tidak yang pertama adalah qaul zur. Qaul zur itu berarti perkataan yang sia-sia, berbicara yang tidak ada gunanya, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itulah yang harus kita tinggalkan. Karena antara ciri orang mukmin yang sukses, mukmin yang benar adalah mereka yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Kemudian termasuk perkataan dalam yang negatif adalah mengatakan sesuatu yang keliru, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Al-Quran mengatakan qaulan azima. Disebutkan di dalam Al-Isra, orang-orang kafir Quraisy itu berpendapat dan mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, dan anak Allah itu adalah malaikat. Yang mereka sebut malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Dan dari mereka mengatakan itu sebagai bagian dari mereka mendustakan kebenaran ajaran Al-Quran, dan dari mereka melakukan ungkapan-ungkapan yang menghina Allah, dan ungkapan-ungkapan yang juga menghina para malaikat Allah. Karena maka hadirin kaum muslimin jika jangan Allah agar kita mendapatkan kemenangan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi manusia yang hidup senantiasa baik dalam relasi sosial kita dengan sesama. Marilah kita senantiasa bertutur kata yang benar, qaulan sadida. Marilah kita senantiasa berusaha bertutur kata yang mulia, karena sesungguhnya harga diri kita di hadapan manusia sebabnya ditentukan oleh bagaimana kita ini bertutur kata. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga senantiasa melihat Allah yang muttaqin, Allah yang senantiasa bertutur kata yang baik, bertutur kata yang mulia, bertutur kata yang mahmud, dan bertutur kata yang bermanfaat. Tidak ada yang bermanfaat untuk kita, tapi bermanfaat untuk sesama kita, sebagai bagian dari kita senantiasa bertawassul dan bertawassul sosok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على امور الدين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باستقامته الى يوم الدين. اما بعد، ايها الحاضرون، أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang Allah. Di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa beserta orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
wa ma'as-shadiqin, dan jangan termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang berkata benar, orang-orang yang berperilaku yang benar. Berkata jujur adalah bagian dari akhlak Islam dan bagian dari bagaimana kita menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, selain berkata yang jujur, kita juga hendaknya berkata yang baik atau qaulun ma'ruf. Dalam Al-Quran disebutkan berkata yang baik itu lebih baik daripada orang yang bersedekah yang diikuti dengan mencaci maki sedekah yang telah diberikannya itu. Mungkin sedekah yang telah dia berikan karena dia tidak ikhlas berderma pada sesama. Allah firman dalam surah Al-Baqarah, "Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha." Berkata yang baik dan mengampuni kesalahan orang lain itu lebih baik daripada orang yang bersedekah dan kemudian dia mencaci, mungkin mencela orang yang menerima sedekah itu. Karena itulah maka kaum muslimin rahimahullah, mari kita juga senantiasa bertutur kata yang baik, qaulun ma'rufun, karena itu adalah bagian dari akhlak Islam dan itu adalah bagian dari ciri hamba Allah yang taqi. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, senantiasa memenuhi hidup kita, karena di masa-masa sekarang ini tidak mudah kita hidup dalam era yang orang menyebut dengan era hoax, era di mana banyak orang membuat ujaran-ujaran yang berisi informasi-informasi yang keliru, atau era di mana orang membuat ujaran-ujaran kebencian atau hate speech, dan era di mana orang menyebarkan kebencian itu atau disebut dengan hate splinter di dalam kecenderungan sosial masyarakat digital yang bertentangan dengan karya itu. Marilah kita mengisi dan bergerak sebagai komunitas muslim untuk melakukan gerakan bagaimana menutur kata yang mulia dan memanfaatkan teknologi digital itu sebagai bagian dari kita menebarkan kebaikan, menebarkan kemuliaan dan menasihati manusia agar berada pada jalan Allah, pada jalan yang benar, dengan tutur kata yang lembut, dengan tutur kata yang menyentuh jiwa atau qaulun mustaqim. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, merahmati masyarakat dan bangsa kita ini, sehingga menjadi masyarakat dan bangsa yang berakhlak karimah. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga doa kita dikabulkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdi al-bala wa darki asy-syaqa wa su'il qada wa syaqatal a'da. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.